Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden PHPU Presiden tahun 2024 pada Rabu 27 Maret 2024 di ruang sidang pleno MK, Jakarta. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 1-PHPU PRES 22 Romawi 2024. Ini dimohonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Paslon 01 terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Agenda sidang yang dilaksanakan hari ini ialah pemeriksaan pendahuluan atau penyampaian permohonan pemohon. Di hadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo dengan didampingi 7 hakim konstitusi lainnya, Anies mengatakan Pilpres 2024 tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami jawab tidak. Yang terjadi sebaliknya, ujar Anies. Pemilihan yang dijalankan secara bebas, secara jujur, dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri. Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Selain Anies, pasangannya Muhaimin juga turut hadir dalam persidangan kecurangan pemilu. Bambang Wijoyanto selaku kuasa hukum pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan. Pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 96, 214. 691 atau 58,6% diperoleh dengan cara yang melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu bebas, jujur, dan adil secara serius melalui mesin kekuasaan serta pelanggaran prosedur. Ada berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mendukung paslon 02 yang kesemuanya itu melahirkan berbagai kejahatan turunan dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil pemilu, kata Bambang. Bambang menjabarkan, dalil pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil berangkat dari sejumlah argumentasi. Mulai dari lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan, nepotisme paslon 02 menggunakan lembaga kepresidenan, pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan, pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya, keterlibatan aparat negara, pengerahan kepala desa, undangan presiden kepada ketua umum partai politik koalisi di istana, intervensi ke MK, penyalahgunaan bantuan sosial bansos dengan melanggar Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, UU APBN dan dampaknya bagi perolehan suara paslon 02, serta kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis. Sementara, dalil pelanggaran prosedur berangkat dari manipulasi daftar pemilih tetap DPT, surat suara yang tercoblos pada paslon 02, pengurangan suara pemohon, politik uang, mencoblos lebih dari 1 kali,
tempat pemungutan suara TPS janggal, anak-anak ikut mencoblos, serta kecurangan KPU yang dilakukan melalui sistem teknologi informasi dan Sirekap. Sistem informasi rekapitulasi. Bambang menjelaskan, sejumlah TPS dilaporkan tidak terdaftar sebelumnya dan beberapa TPS tidak melaksanakan pemungutan suara, seperti yang terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilihat adanya ketidaksesuaian antara keputusan KPU tentang jumlah tempat suara pemutakhiran dan data pemilih pemilu tahun 2024 dan laman KPU yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara. Selain itu juga Bambang menyebutkan ditemukan anak-anak ikut mencoblos di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Curug, Kota Serang, Banten yang diduga ada unsur kesengajaan. Pencalonan Gibran menurut pemohon. KPU selaku termohon sengaja menerima pencalonan paslon 02 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun usia cawapres Gibran pada saat mendaftar tidak memenuhi syarat sebagaimana peraturan KPU-PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurut pemohon, KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Hal ini terkonfirmasi dari pertimbangan hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP nomor 135 PKE DKPP-12 Romawi 2023. Bahwa seharusnya dalam rangka menindaklanjuti putusan MK nomor 90/PUU 21/2023 mengenai persyaratan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. KPU wajib terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Namun KPU melakukan perubahan PKPU dimaksud usai menerima dan memverifikasi pendaftaran Gibran. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan. Mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Pemohon berpendapat sebelum adanya anak Presiden Jokowi, Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo, elektabilitas Prabowo masih berhimpitan, sangat dekat dan bersifat kompetitif dengan calon lain. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil survei. Sedangkan, setelah Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo, ada tren dan indikasi yang tak terbantahkan bahwa Presiden, Menteri, dan perangkat desa meningkatkan intensitas aktivitas serta mengasosiasikan dukungannya secara langsung atau tidak langsung maupun terbuka dan tidak terbuka kepada paslon 02. Menurut pemohon, tindakan Presiden, Menteri, penjabat kepala daerah, aparatur desa yang menyalahgunakan kewenangan dan memanfaatkan program pemerintah dan anggaran negara untuk kepentingan paslon 02 dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran yang diatur dalam ketentuan pasal 282 dan pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, kata pemohon, MK sudah dapat menyimpulkan dengan menyatakan hasil perolehan suara tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenangan Pilpres. Dalam petitumnya, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Pemohon juga meminta MK agar menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Gibran sebagai peserta pemilu tahun 2024. Termasuk juga membatalkan keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan paslon 02 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil atas nama Prabowo Gibran. Selain itu, pemohon meminta MK agar memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang PSU tanpa mengikut sertakan paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
serta memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.